Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua soal UTBK kimia, yaitu terkait stoikiometri, terutama di sini ada tentang jumlah molekul. Ini tentang konsep mol ya, konsep mol pada senyawa. Keduanya. Kalau yang satu ini kita disuruh nyari dari 5 senyawa itu manakah yang memiliki jumlah molekul paling banyak. Kemudian soal berikutnya itu kita disuruh menentukan, kita dikasih reaksi gitu, KClO3 bereaksi dengan 6HCl menjadi KCl plus 3H2O plus 3Cl2. Jika diketahui atau massa atom relatif K 39, Cl-nya 35,5, O-nya 16 dan hanya 1 untuk memperoleh 142 gram Cl2 diperlukan KClO3 sebanyak titik-titik. Kita disuruh nyari gitu berapa banyak KClO3 yang direaksikan agar menghasilkan 142 gram Cl2. Oke, kalian kalau bingung AR ini didapat dari mana? AR itu didapat dari nomor massa kalau kalian lihat di tabel periodik. Kalau kalian mau ngapal juga nggak apa-apa sih, tapi biasanya kalau soal-soal gitu massa atom relatifnya dikasih tahu gitu. Biasanya sih gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor pertama. Ini kita zoom dulu ya biar fokus. Soal nomor pertama. Nah, di soal yang pertama ini kita disuruh nyari jumlah molekul. Jumlah molekul di mana yang diketahui itu kita disuruh bentar. Duh, kita disuruh nyari jumlah molekul di mana yang diketahui itu massanya dan MR-nya. Oke, hubungan antara ketiga unsur ini apa gitu? Kita harus nyari dulu hubungan ketiga unsur ini apa. Eh, Ternyata dari stoikiometri kita tahu adanya namanya konsep mol. Nah, konsep mol ini menghubungkan gitu antara jumlah molekul, massa dan massa relatif dari suatu senyawa. Kita tulis ya rumusnya konsep mol. Oke, mol suatu senyawa itu sama dengan bisa dicari dengan massa dibagi massa atom relatifnya, massa molekul relatifnya ya. Sama dengan juga bisa dicari juga dengan X itu jumlah molekul per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini yang namanya bilangan Avogadro. Ini dihasilkan dari sebuah hipotesis atau eksperimen percobaan itu yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan kimia terkemuka gitu. Jadi dia menemukan ketetapan Avogadro. Jadi ini Avogadro ini bersifatnya tetap gitu. Jadi setiap molekul itu bilangan Avogadro-nya sama. Jadi kita kalau udah tahu jumlah molekulnya itu tinggal dibagi aja sama 6,02 kali 10 pangkat 23 untuk mencari mol dari molekul tersebut. Oke. Nah, dari hal ini kita bisa melihat berbagai hubungan, yaitu ada 3 unsur nih, ada 3 unsur yang berbanding lurus sama-sama di atas ya. Baik mol suatu benda atau n itu mol suatu benda ataupun massanya ataupun jumlah partikelnya itu berbanding lurus. Tapi yang tidak berbanding lurus adalah ini dia
MR-nya itu berbanding terbalik karena dia posisinya di bawah gitu. Jadi karena ini yang diketahui ada massanya dan MR-nya, kita bisa nyari gitu. Berarti kita bisa nyimpulin kalau N ini sama X ini berbanding lurus. Kita bisa tulis ya. Sebenarnya massa juga berbanding lurus, cuma karena ada MR-nya yang berubah-ubah gitu. Jadi kita nggak bisa matokin mana yang jumlah molekulnya paling banyak hanya dari massa dari molekul tersebut. Karena kita harus memperhitungkan MR-nya dulu gitu, karena MR-nya berubah-ubah. Kecuali kalau kayak jumlah partikel kan di bawahnya ini bilangan Avogadro yang ketetapan ya. Dia setiap molekul itu sama. Jadi kita bisa misalnya kalau ada pertanyaan berapakah molekulnya yang paling banyak gitu. Senyawa berikut yang mengandung mol paling banyak gitu. Yang memiliki jumlah mol paling banyak, kita bisa ngelihat aja gitu mana molekul yang X-nya paling tinggi. Kalau X-nya tinggi nih pasti N-nya juga tinggi juga gitu. Cuma karena ini kita diketahui massa dan MR yang berbanding terbalik, jadi kita harus nyari gitu. Kita harus nyari N-nya dulu. Kita harus nyari N. Yang N-nya paling besar, maka X-nya juga paling besar, sesuai dengan yang ditanya soal jumlah molekul paling banyak. Oke, karena kita udah tahu apa yang harus kita cari, kita harus nyari N-nya dulu atau mol molekulnya dulu, dan kita udah tahu kalau nyari mol molekul pakai massa per MR, jadi kita bisa langsung nyari aja. Tuh. Oke, ini udah. Kita bisa langsung mulai aja dari A. Langsung A sama dengan aja gitu ya. A sama dengan 10 dibagi 30. 10 dibagi 30, ini 1 dibagi 3 itu 0,33 gitu. Kita tulis aja gitu ya. 0,33. Ini enggak sama dengan deh. Ini mendekati. Mendekati 0,33. Kemudian yang B ini B sama dengan M-nya 11 per 4. Kalau ini berarti dibagi 11 jadi 1/4 gitu. Kalau ini sama dengan dia karena bulat gitu. Pas 0,25. Kemudian C C ini sama dengan 12 dibagi 46. 12 dibagi 46 ini 12 kali 12 48 ya, kalau 1/4 gitu. Jadi ini kita cari kasarnya aja sih. Jadi mendekati 0,25 aja. Karena kalau ininya 46 itu jadi 48, dia jadi 25 juga. 12 per 48 itu 0,25. Kita kasarnya aja, karena kita nggak disuruh nyari, bisa menghemat waktu juga gitu guys. Karena kita nggak disuruh nyari angka pastinya kan, kita cuma disuruh cari mana yang lebih besar. Terus D sama dengan 17 dibagi 71. Nah ini sebenarnya mirip-mirip juga ya. 17 kali 2, 34. 34 kali 2, 68. Ini juga mendekati hampir 1/4 guys. Mendekati 0,25 aja kita tulis. Ini mirip-mirip semua ya. Kemudian yang E itu 20 dibagi 78. Nah, kembali nih polanya mirip-mirip kayak sebenarnya ya. Ini juga 20/78 itu mendekati 0,25 karena kalau 20/80 aja itu udah 0,25. Jadi kita nggak usah nyari rigid-rigid aja, kita nyari yang mendekati. Karena kalau dari situ berarti kalau dari soal berarti karena yang lain 0,25 mendekati, jadi A kemungkinan yang paling besar. Jadi jawabannya A. Senyawa berikut yang mengandung jumlah molekul paling banyak adalah
10 gram C2H6 dengan MR30. Oke, itu jadi caranya ya. Step pertama kita harus melihat dari konsep mol. Kita lihat konsep mol di mana apa hubungan dari antara ketiga hal yang diketahui dari soal itu. Kemudian kita bisa nyari masing-masing molnya, karena semakin besar mol suatu senyawa, semakin banyak juga jumlah partikel pada senyawa tersebut. Kenapa kita bisa simpulkan itu? Karena jumlah partikel itu dibagi oleh ketetapan yang dimana semua molekul memiliki ketetapan yang sama, namanya tetap ya, jadi sama terus. Kemudian kita berlanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini agak kita naik level dulu, karena kalau tadi kita nggak disuruh nyari angka-angkanya, jadi kita bisa nyari yang mendekati-mendekati aja, karena kalau ini kita disuruh nyari angkanya gitu. Kita kayaknya nulis dulu aja ya. Kita dikasih reaksi nih. Terus kita dikasih tahu kalau Cl2 ini 142 gram. Kita ditanyain berapa gram KClO3 yang dibutuhkan agar terbentuk 3Cl2 dengan masanya 142 gram. Kita tulis dulu kali ya. KClO3, aduh, ya guys kalau tulisannya agak susah dibaca. 6HCl, kemudian menjadi KCl, waduh tulisanku besar banget, plus 3 air atau H2O, dan 3Cl2. Sorry ya kalau kebesaran, kayaknya ini kita ulang-ulang. Kayaknya ini kita geser dikit ya guys, biar simetris gitu. Oke, kita bisa lihat dari soal ini kayaknya udah setara ya. K di masing-masing sisi maupun sisi kanan sisi kiri sama-sama 1, CL-nya sama-sama berapa CL-nya? 7 ya. Sama-sama 7, O-nya ada sama-sama 3, H-nya ada sama-sama 6. Jadi ini udah setara, kita nggak perlu nyetarain reaksinya lagi. Karena ini konstantanya udah setara gitu. Kalian kalau bingung gimana cara ngelihat itu reaksi setara apa enggak, kalian bisa lihat dari jumlah atomnya kayak tadi gitu. Jumlah atom K-nya sama, jumlah Cl-nya sama, jumlah O3-nya sama. Kalau itu belum sama, berarti kalian harus nambahin apa ya, konstanta dulu gitu biar sama gitu, jumlah atomnya. Nah, yang diketahui dari soal ini yang pertama 3Cl2. 3Cl2 ini 142 gram. Kemudian diketahui dari soal juga ini massa atom relatifnya. Nah, dari massa atom relatif ini kita bisa nyari MR-nya. Highlight dulu biar gampang kalian ngelihatnya ya. Itu yang namanya massa atom relatif. Oke, 142 gram kita memasuki massa atom relatif. Kembali lagi ini kayaknya pakai konsep mol. For your information, apa yang namanya konstanta ini, konstanta pada persamaan reaksi itu kalau udah setara itu sebenarnya dia mewakili atau berbanding lurus dengan perbandingan jumlah mol. Jadi dari teori tersebut kita bisa nyari dulu gitu molnya dari Cl2 gitu berapa, karena ini udah ada AR-nya juga kan. Kita bisa nyari massa molekul relatifnya dari massa atom relatif yang disediakan. Idenya sih gitu ya. Kalau sudah ada nanti kita nyari pada KClO3. Oke, langsung aja biar kalian kebayang gitu ya. N sama dengan, jangan N karena ini terlalu apa ya. Nanti kita juga kan mau cari yang KClO3 gitu. Dengan N nanti sama-sama variabelnya kalian bingung gitu. Boleh sama ya namanya variabel kan gitu. Molnya Cl2. Molnya Cl2 ini mol itu dari
massa per massa atom relatif. Itu konsep mol. Kayak yang di atas tadi lah. Massanya 142 gram per MR-nya. MR-nya ini 142 gram per MR-nya. MR-nya Cl2 karena Cl2 berarti Cl-nya ada 2. Ya iya dong. Sebuah apa informasi yang tidak perlu ya. Kedua, CLAR-nya ada 35,5. Kita kaliin 2. Ini sama dengan 142,71. Wah, hasilnya bulat. Biasanya kalau hasilnya bulat nih, bener. Gitu. Kalau hasilnya belum bulat. Tapi kalau nggak bulat juga belum tentu ya. Tapi kalau hasilnya udah bulat, fix bener sih harusnya. Representasi benernya lebih besar. Itu sih cara aku meyakinkan kalau ada soal yang susah. Yang penting bulat dulu aja gitu. Yakin. Kemudian dari situ kita bisa nyari mol KClO3-nya. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, yang namanya konstanta pada persamaan reaksi yang udah setara itu sebenarnya nunjukin perbandingan molnya juga gitu. Jadi dari situ kita bisa ngelihat, paling aku tulisin gitu ya. Misalnya ini konstanta molekul 1 per konstanta molekul 2 itu sebanding atau apa ya, berjalan seiringan gitu dengan molnya gitu. Mol pada molekul pertama dan mol pada molekul kedua. Konstanta ya. Nah, dari situ kan misalnya ini yang kita cari ya. Ini kita ketahui, ini kita ketahui, ini kita ketahui. Nah, cara mencari N1 itu dengan mengalihkan konstanta dari molekul yang akan dicari, kita kalikan dengan mol yang diketahui. Di sini kan mol yang diketahui itu molnya 3Cl2 ya, diketahui. Molnya 2 gitu. Terus dibagi sama mol yang udah diketahui. Jadi kita bisa nulis konstanta dari KCl3 kan 1. Kita bisa bagi dengan konstanta 3Cl2. Konstanta 3Cl2 ya 3 dong. Kemudian dikali jumlah molnya yang diketahui atau Cl2-nya. 2 mol. Ini sama dengan 2/3 mol. 2/3 mol. Seperti yang saya bilang, kalau tidak bulat juga belum tentu salah ya. Tapi kalau bulat pasti lebih tidak salah lah. Tapi kalian harus kuat sih, jangan ngarang. Aku dulu kalau ngarang gitu, kalau lagi males belajar ngarang-ngarang aja gitu. Senang banget kalau misalnya nyakar ngasal-ngasalan gitu, nemu yang bulat gitu. Itu pasti benar. Tapi jangan ditiru, kalian harus belajar gitu. Biar yakin, siapin-yakinnya. Oke, nah dari situ kita bisa pakai kembali lagi ini. N kan massa per MR ya. Kita disuruh nyari massa berarti kita disuruh nyari massa dari KClO3 berarti pindah ruas ya. Molnya itu N, kita tulis N aja di sini dikali MR-nya. Oke. Pindah-pindah ruas aja ya. Kalian dalemin matematika deh, persamaan gitu. Persamaan 2 variabel, 3 variabel gitu. Itu bisa ngelatih kalian gitu kalau ada persamaan. Itu kepake banget sih buat seterusnya gitu, baik di fisika ataupun kimia, biar kalau ada rumus gitu kalian bisa ngotak-ngatik gitu. Karena itu adalah keterampilan yang harus dimiliki. N-nya ini 2/3 kali MR-nya, MR-nya MRK itu berapa? 39, terus MR-nya Cl 35,5,
ditambah 3 kali MRO 3 MRO-nya itu 16. Ini berarti sama dengan 2/3 kali berapa? Ayo. Nah, gini aja deh. 48 ya. 48 tambah 39. 48 tambah 39 berapa? Ayo, 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 ayo. 87. 7 ditambah 35 sama dengan 122,5. Itu enggak sih? Ya, betul ya. 122,5. Kalau kalian udah dapat, kita tulis di sini 122,5 gitu. Terus jangan lupa kita hapus cakarannya. Biar kalau ada yang nyekip video ini, dia mengira saya adalah pemikir yang ulung. Yang tidak memerlukan cakar-cakaran SD gitu. Padahal saya hanyalah mas-mas biasa ya. Cakar-cakaran SD adalah jalan ninjaku gitu. Bisa saya nyoret-nyoret pakai, nggak bisa saya ngitung cuma pakai jari karena ada perkalian baik jari. Waduh, kok habis gitu space-nya. Karena space-nya habis kayaknya kita harus sorong aja ya, namanya anak kosan gitu, kita harus ngirit gitu. Walaupun ini nggak pakai paper, tapi kita harus irit juga dong. Biar latihan gitu, kalau kalian nulis di kertas juga biar irit. Karena kertas itu dibuat dari pohon, guys. Jadi semakin banyak kita menggunakan kertas, semakin banyak pohon yang ditebang. Oh ya. 2 kali 122,5 berarti berapa? 440, 245. 245 dibagi 3, ayo berapa? Tulis lagi sebagai mas-mas biasa berprosesor rendah ya. Kita harus pakai gini-ginian gitu. Tidak kuat. Iya itu berapa? 8 dikali 3, 80 dikali 3, 240 bisa 81 ya berarti. 81 berarti 243 nyisa 2,0 gitu. Ini 20 bagi 3 paling mendekati sih 7 ya, karena 7 jadi 21. Nah, wah. Lihat guys, ada yang mirip guys. Itu adalah pertanda alam. Berarti ini kita langsung tulis 7 aja gitu. Kenapa pakai saya tulis? Kan ini akan kita hapus lagi biar saya dikira keren gitu. Padahal ya salah daya gitu. Harusnya karena gini-gini. Jadi kita dapat 245 bagi 3 itu 81,7 gram HClO3 yang dibutuhkan untuk membentuk 3Cl2 pada persamaan di soal ini. Jawabannya B. Oke, sekian pembahasan 2 soal ini. Maaf kalau kelamaan, bukan apa-apa gitu. Biar kalian husuk gitu mendengarkannya dan ilmu-ilmu ini semakin meresap ke dalam otak Anda. Kalau kalian merasa video ini kelambatan atau kita perlu naikin pace-nya gitu, kalian komen aja ya. Karena ini video pertama, kami butuh apa ya, butuh masukan gitu. Selamat menyiapkan UTBK. Semoga kita bersama-sama bisa bertemu di kampus impian kita masing-masing. See you on the next video. Bye, 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 bye.